Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran meningkat mencapai 85,5 juta orang pada tahun 2022, seiring pengumuman diperbolehkannya mudik Lebaran oleh Presiden Joko Widodo. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Hasil survei Kementerian Perhubungan mencatat pilihan moda transportasi terbanyak para pemudik masih menggunakan moda transportasi pribadi berupa mobil dan sepeda motor sebesar 47%. Diikuti dengan moda transportasi darat umum berupa bus dan travel sebesar 31%. Moda transportasi udara dan kereta api masing-masing 10%, moda transportasi laut 2%, dan moda lainnya 0,11%. Lantas bagaimana perbandingan biaya transportasi antara jalur darat, laut, dan udara? Kira-kira mana yang lebih efektif, efisien, dan lebih terjangkau? Sebagai simulasi, tim Kata Data mencoba menghitung jarak tempuh dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan darat, laut, dan udara dari Jakarta ke Surabaya dengan tanggal keberangkatan pada 28 April 2022. Pertama, jika menggunakan transportasi udara, perjalanan Jakarta ke Surabaya hanya butuh waktu 1,5 jam. Biaya satu kali perjalanan kelas ekonomi mencapai 2,4 juta rupiah untuk maskapai full service, sedangkan tarif maskapai berbiaya murah atau LCC berada di kisaran 1,1 juta rupiah. Lanjut dengan jalur darat, ada beberapa pilihan moda transportasi darat yang bisa dipilih untuk mudik ke Surabaya. Misalnya menggunakan kereta api. Perjalanan Jakarta-Surabaya menggunakan kereta api memakan waktu sedikitnya 9 jam untuk kereta kelas eksekutif dan 14 jam untuk kelas ekonomi. Dari sisi harga, tiket kereta kelas eksekutif mematok tarif hingga 1,1 juta rupiah per orang, atau hampir sama dengan harga tiket penerbangan LCC. Sementara tiket kelas ekonomi mematok harga paling murah di angka Rp200.000 untuk satu orang dalam sekali perjalanan. Sementara, jika menggunakan kendaraan pribadi golongan 1, waktu yang dibutuhkan sedikitnya 9 jam perjalanan via tol Trans Jawa. Namun, dengan kepadatan arus mudik yang naik hampir 2 kali lipat, mungkin durasi perjalanan bisa mencapai 14 jam. Nah, dari segi biaya, tarif tol Trans Jawa dari Jakarta ke Surabaya tahun ini mencapai total Rp737.500, terhitung dari gerbang tol Cikampek hingga keluar gerbang tol Waru. Kemudian ditambah biaya konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan harga Rp7.650 per liter. Berarti untuk menempuh jarak 784 km diperkirakan bisa menghabiskan biaya bensin total Rp600.000. Sehingga total biaya mudik menggunakan kendaraan pribadi golongan 1 sekitar Rp1.337.000 dengan membawa kapasitas 4 orang penumpang. Selain kendaraan roda 4, transportasi darat favorit pemudik adalah sepeda motor karena dianggap murah dan fleksibel. Jika menggunakan motor, jarak tempuh Jakarta-Surabaya via jalur Pantura sekitar 794 km dengan waktu tempuh 17 jam 30 menit. Tapi meski memakan waktu sangat lama, mudik menggunakan sepeda motor terbilang murah karena hanya menelan biaya Rp117.000 untuk bahan bakar minyak jenis Pertalite atau BBM Premium dan Rp183.000 untuk bahan bakar jenis Pertamax. Kereta sudah, mobil dan motor sudah, kita lanjut ke moda transportasi darat favorit pemudik lainnya, yaitu bus dan travel. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk mudik dari Jakarta ke Surabaya menggunakan bus dan travel tidak berbeda jauh, yaitu Rp630.000 hingga Rp800.000 untuk travel dan bus kelas eksekutif. Sementara untuk bus kelas ekonomi di kisaran Rp350.000 hingga Rp450.000. Sementara untuk waktu tempuh menggunakan bus bisa beragam, mulai dari 13 jam hingga 20 jam perjalanan. Nah, terakhir, moda transportasi laut. Moda ini tidak banyak dipilih jika tujuan pemudik masih di Pulau Jawa.
Namun, moda ini cukup populer untuk tujuan di luar Jawa seperti Lampung hingga Palembang. Para pemudik yang menggunakan kapal feri dari Jakarta menuju Surabaya adalah yang memakan waktu paling lama, yaitu lebih dari 24 jam. Namun dengan biaya yang cukup terjangkau, yakni sekitar Rp235.000 per orang dalam satu kali perjalanan. Adapun seluruh simulasi perbandingan tadi bisa berbeda tergantung posisi awal dan titik akhir pemudik. Simulasi tadi juga tidak menghitung biaya makan dan istirahat yang berbeda-beda tiap pemudik. Nah, apakah sahabat Kata Data sudah menentukan jalur mudik favorit?